Ya, pertama memang Untar ini didirikan oleh apa namanya sosialwan dari etnis Tionghoa. Memang ini Ya, khusus ya didirikan tahun 59 karena beliau-beliau mungkin putra-putrinya melihat sekolah agak sulit, tetapi mereka harus sekolah dan seterusnya ya. Kemudian itu ya, berkembang. Makanya kalau di Untar ini dulu mungkin bisa 80%, 70 sampai 80% itu di sini Tionghoa. Nah, ya, sekarang mungkin antara 65-70% ya masih ada juga besar juga di sini. ya, Apa namanya loyalitas itu dari beliau-beliau yang memang ingin kuliah di sini. Kemudian ya, mereka kuliah itu sebenarnya kan bukan apa namanya untuk mencari sesuatu atau mengejar ya, pekerjaan. Mereka melanjutkan bisnis keluarga rata-rata. ya, ya, Sehingga mereka nyaman di sini karena kuliahnya mungkin pembelajarannya memang berbasis ya, entrepreneurship yang bisa ya, diimplementasikan mereka dan ya, cocok dengan apa ya, bisnis mereka yang akan dilanjutkan. Saya kira itu nuansa ya, yang membuat mereka bertahan ya, untuk loyal terhadap ya. Untar. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang telah mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana, wawancara ini akan kami tayangkan dan juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pimpinan perguruan tinggi yang mencapai akreditasi unggul, yaitu Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan, MT, MM, IPU, ASEAN Engineer. Beliau adalah Rektor Universitas Tarumanegara atau UNTAR. Apa kabar, Prof? Kabar baik Bapak, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik. Prof. Purna Irawan lahir di Mataram, Musirawas, Sumatera Selatan, 28 Agustus 1971, menyelesaikan S1 dan profesi insinyur di Teknik Mesin UGM, profesi insinyur di ITB, S2, S3 di Teknik Mesin UI, dan S2 Magister Manajemen dan S2 Magister Teknik Sipil di Universitas Tarumanegara, mengawali karir di perusahaan pesawat terbang dan otomotif, kemudian menjadi dosen tetap di UNTAR, pernah menjadi sekretaris jurusan teknik mesin, dekan fakultas teknik, direktur program pasca sarjana, dan saat ini menjadi rektor sejak 2016. Luar biasa. Nah, Prof. Purna mungkin ada yang terlewat atau ada hal yang menarik dalam perjalanan karir, eh, monggo silahkan ditambahkan. Wah, luar biasa ini kesempatan diskusi dengan Bapak Bambang Sadono. Luar biasa hari ini. Terima kasih saya sudah diundang. Tadi yang sudah Ya. dipaparkan sudah sangat lengkap, yaitu Ya. profil saya secara singkat. Ya. Baik, terutama ketika menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 di Teknik Mesin UI. Nah, mungkin pelajaran pengalaman yang bisa diambil dan bahkan bisa diterapkan ketika memimpin UNTAR. Silakan, Bro. Jadi, jadi saya memang menyelesaikan S1 saya di UGM, kemudian saya
studi lanjut di UI, untuk S2 S3 teknik mesin. Jadi saya memang orang mesin murni ya, artinya Ya, dari S1 S2 S3 profesi itu ya, mesin. Nah, saya ya, studi di UI itu sebenarnya menjadi apa, pembuka apa namanya, wawasan saya yang lebih luas ya di program magister ya, dan program doktor. Karena selama ini mungkin saya masih sangat terkungkung dengan dunia mesin yang di S1, terus kemudian ada praktek sedikit saya di industri pesawat terbang dan kemudian di otomotif. Kemudian pengembangan ilmu berikutnya tentu dengan S2 S3. Nah, dengan S2 S3 saya punya pengalaman yang banyak karena ya, bertemu dengan banyak teman. S2 ya, itu kan digabung ya untuk Fakultas Teknik. Jadi ada ya, perkuliahan bersama antara semua program studi di Fakultas Teknik UI. ya, Kemudian S3 juga di awal-awal perkuliahan itu digabung juga dengan teman-teman dari berbagai macam bidang, pekerjaan, profesi, sehingga ini menambah wawasan yang menurut saya sangat komprehensif. Kami bisa diskusi macam-macam hal terkait dengan pengembangan keilmuan maupun juga praktisi secara profesional gitu ya. Jadi itu membuat saya makin ya. apa, punya bekal yang memadai untuk masuk dunia profesi saya sebagai dosen. Gitu kira-kira, Pak Bambang. Baik, luar biasa. Prof pernah mendapat penghargaan sebagai rektor PTS terbaik dalam program Academic Leader Awards tahun 2019 dan 2023. Eh, apa ini maknanya, baik bagi Prof Purna sendiri maupun bagi Untar? Ya, saya merasa seperti ini bahwa sebagai dosen memang ada tugas tambahan yang mungkin diberikan ya kepada kita Ya, semua sebagai dosen. Dan rektor itu kan tugas tambahan, tetapi ya, utamanya adalah sebagai dosen sendiri. Maka di ya, dalam penilaian Academy Leader Award-nya Dikti ini juga seperti itu. Jadi dinilai dari dua sisi, dinilai sebagai seorang dosen dengan karya Tridharma, tetapi ya, juga dinilai dari sisi seorang tugas tambahan sebagai rektor, apa yang dilakukan dari sisi manajerial, pengembangan, perencanaan, dan seterusnya. Jadi saya kira ini penilaian yang komprehensif antara individu seorang dosen dan juga seorang leader yang menggerakkan perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta yang tentu berbeda ya, dengan PTN gitu ya. Saya kira ini ya, apa, sesuatu yang saya rasakan sebagai penghargaan sekaligus juga milestone buat saya sendiri, buat Untar, buat kita semualah yang memang bekerja di bidang ya, pendidikan tinggi. ya. Eh, Memimpin PTS berbeda dengan PTN. Apakah PTS lebih rumit seperti itu, Prof? Saya kira ada plus minus antara memimpin Ya, PTN dan PTS mungkin ya. Saya kan nggak pernah memimpin PTN, tapi banyak cerita ya, teman-teman rektor PTN bercerita gitu ya. Kemarin juga diskusi ya, misalnya masalah UKT dan seterusnya, bertanya kepada saya, gimana Untar UKT-nya? ya, Oh, kalau kami ditentukan oleh sendiri, tidak ada masalah. Karena memang dasarnya adalah mahasiswa memilih perguruan tinggi sesuai dengan keinginannya, bukan dari apa, biaya yang ditetapkan dan seterusnya. Misalnya contoh seperti itu. Jadi kalau menurut saya peluangnya besar pemimpin PTS karena kita mempunyai otonomi yang lebih luas, kemudian kita bisa berkreasi mengembangkan keunggulan, kita bisa mencapai sesuatu yang bisa kita rancang dengan teman-teman yang ada di PTS. Kalau PTN saya kira ada garis-garis yang memang harus apa, ya, diikuti gitu ya. Walaupun kita sama Pak Bambang, ya, akhir-akhirnya ya, juga pelaporannya ke pemerintah juga, meskipun satu tidak ada biaya APBN, ya, harus mencari biaya mandiri, tapi kan pelaporannya sama juga, akreditasinya sama juga ya, dan seterusnya. ya. Baik, Prof. Purna sudah cukup lama ya merintis karir memang mulai dari Unta sehingga punya pengalaman yang panjang. Mungkin bisa cerita tentang perjalanan dan perjuangan Untar sampai mendapat apa akreditasi unggul. Ya, Untar ini memang tahun ini 65 tahun dan saya masuk di tahun 1998 sebagai dosen tetap dan mulai tetap tahun 99. Dan saya mulai dari S1 waktu itu.
Ya, Saya diberi kesempatan untuk pendidikan S2 dan kemudian diberi kesempatan juga untuk menjadi struktural, dan saya kira ini satu hal yang menurut saya luar biasa dari apa yang dilakukan oleh Untar. ya, Nah, kemudian dalam perkembangannya Untar terus membangun sistem ya, sistem penjamin mutu, mulai akreditasi-akreditasi yang dilangsungkan pemerintah untuk ya, PTS itu juga dilakukan. Dan puncaknya sebenarnya untuk akreditasi ini adalah di tahun 2012, 2013 ya. Jadi Untar itu punya akreditasi sejak 2008 dari ya, pemerintah, waktu itu akreditasi B, kemudian berakhir di 2013. Nah, ya, di 2013 inilah sebenarnya ada persoalan di Untar karena ya, apa namanya, menyusun akreditasi tidak mudah, kemudian tidak ya, punya keyakinan untuk menyusun akreditasi, sehingga sempat vakum. Tapi waktu itu ya, pemerintah dari Dikti juga memberi kesempatan bagi yang akan akreditasi atau minta perpanjangan dan seterusnya lah, diberi kesempatan. ya, Nah, Untar itu baru mulai lagi melakukan akreditasi itu di tahun 2016. 2016 itu kebetulan saya jadi rektor. ya, Nah, karena sebelumnya 2012 sampai 2016 saya jadi dekan, dan 2016 saya terakreditasi A waktu itu. Dari Untar ya, yang tidak terakreditasi karena 2013 itu sudah habis dan belum ada ya, perpanjangan. Nah, kami mulai di 2016 berusaha untuk mendapatkan akreditasi, tentu dengan bantuan banyak pihak. Kemudian 2017 keluarlah akreditasi institusi Untar, akreditasi A. Nah, di situ mulai kami kemudian merancang untuk bisa akreditasi unggul, kemudian ya, masuk ke pemeringkatan dan seterusnya ya, dan kemudian baru berhasil setelah akreditasi A itu mengisi ISK 2021, kami terakreditasi unggul, kemudian perpanjangan otomatis 2022 sampai 2027. Jadi ya, Untar agak lebih awal sebenarnya dari teman-teman yang lain untuk ya, akreditasi unggulnya, gitu. ya. Ya. Eh, nah, sekarang setelah akreditasi unggul tercapai, eh, apa yang masih diprogramkan, Bro? Ya, tentu kami berharap bahwa tidak hanya berhenti di akreditasi unggul, tetapi kami ingin mengisi keunggulan itu dengan keunggulan yang real yang memang kami miliki ya. Tentu turunannya dengan prodi-prodi yang akreditasi yang unggul, kemudian Ya, pembelajaran yang unggul. Semua lah pendek kata kami berusaha, dan ini juga tercermin dengan capaian-capaian yang sekarang diperoleh Untar. Misalnya akreditasi untuk perpustakaan kami sudah 2 kali akreditasi A, jadi levelnya juga unggul. Kemudian banyak prodi yang sekarang sudah terakreditasi unggul, punya juga pengakuan sertifikasi dari internasional, ada beberapa akreditasi prodi yang sudah internasional juga. Kemudian pencapaian-pencapaian dari sisi pengakuan pemerintah yang lain, misalnya klaster penelitian, kami juga ikut mandiri sejak 2018, 2019, ya sampai sekarang. Nah, itu artinya gini, akreditasi unggul atau akreditasi A yang diperoleh itu memicu yang lain untuk bisa diperoleh. Termasuk Untar itu kan dulu nggak ikut pemeringkatan itu, Pak. Untar itu ya. belum ada pemeringkatan, baru pemeringkatan Dikti aja yang pernah ikut. Tapi pemeringkatan internasional Hmm, nggak pernah ikut. Baru kami start di tahun 2019, mulai ikut, 2020 itu dapat rating, kemudian ya, 2021 baru ikut ranking. Jadi kalau Untar tuh rankingnya ya. belum terlalu tinggi, ya memang startnya itu bukan dari dulu-dulu. Setelah akreditasi unggul atau A Ya. itulah kemudian kami bergerak. Nah, kalau dilihat dari student body-nya Untar, mungkin bisa diceritakan baik mengenai mahasiswa, dosen, alumni, program studi yang ada yang favorit sampai saat ini, kemudian animo masuknya seperti apa, prosentase antara yang melamar dengan yang diterima seperti apa. Silakan, Bro. Ya, Untar sekarang memiliki 8 fakultas, satu program pascasarjana dengan 30 prodi. Nah, sekarang yang sudah punya akreditasi unggul itu ada 19 prodi. Untar ini student body-nya rata-rata 15 sampai 16 ribu setiap tahun. Kemudian animonya sekarang kalau dari sisi seleksi mungkin satu bisa
banding 5 ya, mungkin ya, satu Ya, banding 5. Jadi kami menerima mahasiswa baru itu kurang lebih 3.000 3.500 tahun, yang ya, pendaftarnya kurang lebih 10 sampai 12.000 ya, bervariasi. Kira-kira seperti itu. ya, Kemudian prodi-prodi unggulan tentu kami ya berpikir bahwa prodi yang ada di Untar semuanya unggul gitu ya, jadi menjadi apa ya, favorit begitu ya. ya, Ini dilihat dari saya kira perjalanan panjang dari Untar sendiri. Memang kita dimulai didirikan dari sekolah bisnis atau sekolah ya, manajemen, kemudian masuk ke teknik arsitektur dan seterusnya sampai sekarang. Terakhir kami mendirikan program S3 manajemen dan sekarang sedang proses S2 komunikasi dan juga profesi untuk arsitek. Kalau apa namanya perkembangan mahasiswa, saya kira Untar ini gini, punya kekasan dan kekhususan yang mungkin ya, berbeda dengan perguruan tinggi ya. lain. Jadi Untar ini sekarang sudah ada yang kuliah itu turunan ketiga, bahkan mau mulai keturunan keempat. Oh, ya, Ya, daerah-daerah seperti Pontianak, Medan, Pekanbaru, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, ya, Palembang, itu memang punya loyalitas untuk kuliah di Untar. ya, Ya, jadi saya kira ini sesuatu yang mungkin agak membedakan ya. Mereka itu betul-betul ya, maunya kuliah di Untar, tidak akan tes di tempat lain. ya. Nah, ini Pak Ya. Bapak. Jadi mungkin ada unsur pembedanya di sini. Baik. Nah, mungkin perlu apa? Perlu ada apa? Keterangan tambahan atau penjelasan. Mengapa justru apa peminat dari luar Jawa loyal dengan Unta? Ya, pertama memang Untar ini didirikan oleh apa ya apa namanya sosialwan dari etnis Tionghoa. Memang ini Ya, khusus ya didirikan tahun 59 karena beliau-beliau mungkin putra-putrinya melihat sekolah agak sulit, tetapi mereka harus sekolah dan seterusnya ya. Kemudian itu ya, berkembang. Makanya kalau di Untar ini dulu mungkin bisa 80%, 70 sampai 80% itu di sini Tionghoa. Nah, ya, sekarang mungkin antara 65-70% ya masih ada juga besar juga di sini. ya, Apa namanya loyalitas itu dari beliau-beliau yang memang ingin kuliah di sini. Kemudian ya, mereka kuliah itu sebenarnya kan bukan apa namanya untuk mencari sesuatu atau mengejar ya, pekerjaan. Mereka melanjutkan bisnis keluarga rata-rata. ya, Sehingga mereka nyaman di sini karena kuliahnya mungkin pembelajarannya memang berbasis ya, entrepreneurship yang bisa ya, diimplementasikan mereka dan ya, cocok dengan apa ya, bisnis mereka yang akan dilanjutkan. Saya kira itu nuansa ya, yang membuat mereka bertahan ya, untuk loyal terhadap ya, Untar. ya. Baik. Yang kuliah sudah sampai ke generasi keempat. Kemudian sampai sekarang masih sekitar 60-70% adalah Tionghoa. Cuma yang tadi saya tanyakan, kenapa daerah-daerahnya adalah Sumatera dan Kalimantan? Ya, ya, Sumatera ini mungkin cerita masa lalu juga ya. Mereka kan mau Ya, studi itu kan pilihannya teman-teman ini ya, kan pasti ke Jawa. Jawa itu ke ya, Jogja rata-rata sebagai kota pelajar. Kemudian ke Jakarta yang paling gampang ditempuh ya, karena jalurnya kan langsung ya, penerbangan satu kali. Mungkin itu ya ya, awal-awalnya ya, yang mereka lakukan. Yang kedua ya, mungkin pikirannya di Jakarta juga bisa mengembangkan bisnis lanjutan dari keluarga dan ya, seterusnya. Nah, sehingga ya, mereka punya apa tujuan memang belajar di Universitas Tamanegara dari ya, apa dari profesi-profesi itu. Tentu ya, mereka mungkin merasa puas juga belajar di ya, Untar, ya, keluarganya bisa melanjutkan bisnis, bisnisnya bagus, kalaupun bekerjaan ya, sebagai profesional juga bagus. Nah, ini tentu turun temurun menjadi cerita dari mereka semua ya. ya, Saya kira itu ya, menjadi hal yang sangat positif buat Untar. ya. Baik, Bro. Mungkin bisa diceritakan mengenai alumni. Dan tadi dikatakan bahwa kuliah di Untar tidak semuanya karena ingin mencari pekerjaan atau ingin mencari apa ya status akademis, tapi karena mungkin untuk memperkuat bisnis keluarga. Nah, ini potretnya di alumni menjadi seperti apa? Apakah memang
nggak ada yang pengen jadi PNS atau mungkin bekerja di pemerintah dan sebagainya. Ya, kalau dari alumni, alumni Untar itu lebih dari 100.000 sekarang. Ya, Eh, Memang sedikit sekali yang terdeteksi sebagai ASN atau PNS ya, atau masuk di dunia politik. Itu sedikit sekali ya, yang terdeteksi, ya, tapi tetap ya, ada. Kemudian ya, yang paling banyak memang mereka melanjutkan bisnis keluarga atau mendirikan ya, bisnis sendiri dan juga ya, menjadi profesional. Contoh nih kalau saya nyebut ya, perbankan, misalnya ada perbankan tertentu itu mereka akuntingnya ngambil dari Untar. Gitu ya, ya. Memang di perusahaan itu di bank itu akuntingnya ya rata-rata Untar. Jadi sekarang ya, pimpinan-pimpinan mereka juga saya ketemu, oh saya alumni Untar tahun sekian, saya alumni Untar tahun sekian, itu banyak kali di bidang-bidang itu. Di ya, bidang misalnya seperti akuntan publik, PwC atau EY dan seterusnya itu juga banyak juga dari Untar kalau untuk profesional. ya, Nah, kalau yang bidang-bidang lain sekarang sudah apa namanya ya, mendirikan usaha itu saya kira banyak sekali. ya, Ya, banyak ya, sekali di perusahaan-perusahaan itu ya memang alumni Untar yang mendirikan, mereka mungkin tidak muncul di permukaan, tapi itu ya. perusahaan-perusahaan yang memang didirikan oleh teman-teman alumni Untar. Iya. Nah, tadi dikatakan kalau mengenai uang kuliah praktis tidak menjadi apa masalah, gitu ya. Nah, bagaimana Untar mengembangkan ini sisi-sisi finansialnya? Apakah semata-mata hanya dari mahasiswa atau juga ada sumber pendapatan yang lain? Iya, memang utamanya tentu kita perguruan tinggi swasta, yayasan mengambil dari tuition fee ya, dari mahasiswa yang kalau di Ya, Untar terbagi dua, ada namanya SPP seperti sumbangan dan PPPSKS untuk operasional pembelajaran. Kemudian tentu kemampuan dari para pengelola yayasan ini yang luar biasa menurut saya. Mereka bisa ya, saving, mereka bisa punya dana abadi, bisa punya aset. Saya kira itu luar biasa sekali. ya, Nah, sekarang Yayasan Taruman Negara itu memiliki eh, ya, beberapa unit usaha. Mereka punya perusahaan PT yang bergerak di bidang real estate atau bidang properti. Kemudian ada rumah sakit yang kemudian juga ada PT-nya yang bergerak di bidang kesehatan. Kemudian ada aktivitas-aktivitas lain yang dikembangkan oleh ya, yayasan untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan. Misalnya kalau di kampus satu ini, di Untar ini ada ballroom di atas di lantai 21 itu untuk ya, acara-acara wedding dan seterusnya lah ya, itu banyak ya, digunakan. Kemudian ya, ya pendek kata yayasan mempunyai sumber-sumber pendapatan di luar tuition fee untuk mendukung ya, operasional semua yang ada di bawah yayasan. ya. Jadi Yayasan Untar termasuk yayasan yang stabil, yang tidak pernah ada konflik, terutama menyangkut keuangan, sehingga apa pengelolaan perguruan tingginya juga termasuk stabil. Seperti itu, Prof. Menurut saya demikian. Selama ini kami tidak mendengar ada persoalan-persoalan terkait dengan ini. Mereka punya sistem yang kuat di dalam penataan organisasi keyayasannya. Dan ini tercermin juga. Yayasan Untar itu sering Ya, sekarang ini menjadi narasumber, menjadi tempat belajar, studi tiru. Untar juga menjadi studi tiru. Banyak sekali yang belajar di Untar maupun belajar di Yayasan Tarum ya, Negara untuk bagaimana mengelola yayasan maupun mengelola perguruan tinggi. Begitu, Pak. ya, baik. Nah, apa yang diprogramkan oleh Untar untuk memberi sumbangan pada penyiapan SDM Indonesia ke depan, apalagi ketika Indonesia punya mimpi untuk apa membangun Indonesia emas 2045. Ya, pertama tentu Untar mengikuti semua ketentuan pemerintah terkait dengan penjaminan mutu perguruan tinggi yang sekarang Ya, sudah dikembalikan ke perguruan tinggi ya, melalui Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Untar selalu mengupdate terkait dengan kurikulum, capaian pembelajaran, juga profil lulusan dan seterusnya. Untar punya kolaborasi yang sangat banyak sekali dengan dunia industri, dunia profesi,
daerah dan luar negeri. Untar juga punya kerjasama yang baik sekali dengan perguruan tinggi asing yang di luar Ya, negeri ya. Ini juga bagian Untar untuk bisa menyiapkan SDM. Tentu sarana prasarana yang ada di Untar juga kami update sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran maupun kebutuhan dunia industri. Kemudian kalau kurikulum memang Untar ini sangat terbuka untuk menghadirkan praktisi ke kampus, kemudian mendorong mahasiswa untuk magang, kunjungan industri, memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di luar. Juga mengirim mahasiswa ke luar negeri untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga, sehingga ini juga bisa menjadi pembekalan yang baik untuk Untar. Pendek kata, kami memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa di dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi, melakukan riset bersama dosen, pengabdian masyarakat bersama dosen. Kami juga mengakui, penghargai semua prestasi ya, mahasiswa yang kami konversi dengan mata kuliah. Sehingga ya, mahasiswa banyak sekali beraktivitas di luar kampus dan prestatif, dan itu kami kemudian setarakan dengan mata kuliah yang ada di Nusa Tenggara. Dan saya kira ini langkah yang bagus karena ya. kami tidak hanya mengandalkan pembelajaran di kampus, tapi betul-betul mahasiswa didorong punya pengalaman yang luas, tidak hanya di kampus, tapi juga di luar pembelajaran yang sudah dijadwalkan begitu, Pak. Ya. Mungkin tadi secara sepintas juga disinggung mengenai apa reputasi internasional, apa yang dicita-citakan oleh Untar. Ya, memang selama ini sebelum tahun 2019 kami masih Ya, betul-betul mengikuti apa saja yang ada di Dikti, itu saja yang kami ikuti. Tapi setelah ya, itu kami membuka diri untuk bisa seluas-luasnya berhubungan dengan mitra-mitra luar negeri termasuk juga di dalam pemeringkatan. Nah, harapannya Untar bisa berkontribusi lebih positif lagi dalam pengembangan dunia tinggi khususnya untuk ya, Indonesia, membawa harum Indonesia ke dunia yang lebih luas begitu ya di ya, dunia pendidikan ini. Tentu kami berharap suatu saat Untar bisa menempati posisi ranking-ranking yang bagus, yang menunjukkan kualitas proses pembelajaran di Untar, kualitas riset publikasi yang ada di Untar, meskipun kami sebenarnya fokusnya adalah bagaimana mengembangkan entrepreneurship. Jadi ya, mahasiswa itu betul-betul didorong untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Ini dibuktikan Pak secara data. Kami setiap semester itu survei pada mahasiswa Untar. ya. Paling tidak di Untar itu ada sekitar 2.500 sampai 3.000 mahasiswa setiap semester itu sudah punya bisnis. Jadi Untar ini Oh, wisudanya kan 2 kali setahun. ya, Kami setiap semester itu melakukan survei juga kepada mahasiswa melalui ya, sistem yang ada. Dan kami menanyakan apakah mahasiswa sudah punya bisnis-bisnis seperti apa dan seterusnya. Itu ya, kurang lebih ada sekitar 3.000-an. ya, Mereka bisnis dengan berbagai macam bentuk bisnis, apakah online, apakah kemudian bisnis-bisnis yang dalam bentuk trading, perdagangan, kemudian ya, perancangan produk, ya, konsultasi, itu ada sekitar 3.000 rata-rata setiap ya, semester. Jadi artinya ya, ya ini kontribusi Untar untuk ke depan. ya, Tidak hanya ya, kemudian rankingnya naik, tetapi bagaimana mereka betul-betul nanti bisa menghasilkan lapangan pekerjaan baru, melakukan inovasi-inovasi produk, layanan, ya. sehingga juga ini berdampak positif untuk secara ekonomi ya menurut saya. Begitu Pak. Ya. Jadi kalau begitu tidak perlu mencari pekerjaan, tapi justru menciptakan pekerjaan para alumni Untar. Iya, dan ini memang betul-betul kami rasakan alumni-alumni kami punya kekuatan dalam sisi membangun bisnis ya. Apakah itu bisnis keluarga, melanjutkan bisnis orang tua, atau mereka menjadi startup-startup baru yang kemudian juga sukses di masyarakat ini. Ini, Ya. ini memang, memang Nah, seperti itu yang terjadi ya, di. ya. Apakah itu karena latar belakang kultural mahasiswanya memang seperti itu, hanya lahir dari lingkungan keluarga yang berbisnis, atau mereka difasilitasi atau dirangsang motivasinya ketika kuliah di Untar? Ya, memang ini untungnya Untar ini dari 3 hal menurut saya.
Pertama, ya, memang mahasiswa itu banyak dari keluarga pembisnis. Itu satu ya, keuntungan. Yang kedua, ya, kurikulum kami ini memang kami desain juga untuk memberikan nuansa bisnis di dalam proses pembelajaran. Yang ya. ketiga, pengelola di Untar ini memang orang-orang usahawan ya. Artinya memang bangsa Oh, itu sudah diciptakan sedemikian rupa sehingga ya, kami mengarah kepada entrepreneurial university. Nah, ya, sehingga dikomunikasikan kurikulum yang ada, kemudian pembelajaran yang dilakukan, mereka didorong untuk masuk ke dunia praktis begitu di ya. lapangan. Nah, mereka sudah terbiasa akhirnya di dalam membentuk jiwa-jiwa entrepreneur ini, Pak. Ya. Itu. Baik. Eh, Terakhir, Prof, pemerintah akan mengubah sistem akreditasi dengan menghilangkan akreditasi unggul untuk institusi perguruan tinggi mulai 2025. Nah, apa sebenarnya plus minus akreditasi unggul ini bagi perguruan tinggi, baik yang sudah memperoleh maupun yang belum? Ya, dimanapun yang namanya predikat itu kan diperlukan sebagai Hmm. suatu milestone pencapaian maupun sebagai Ya, motivasi untuk melangkah lebih mendalam. Kenapa di dunia ya, ini juga ada pemeringkatan QS, misalnya THE dan ya, seterusnya ya. ya, Itu kan ya, mungkin bagian dari bagaimana kita untuk menginspirasi orang lain juga juga mempertahankan ya, apa namanya kemampuan kita di dalam pengembangan pendidikan tinggi begitu ya. Nah, kalau itu sampai dihilangkan, memang ada hal yang akan hilang juga. Suasana ya, untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi itu jadi tidak terlalu terlihat. Ya, ya, saya pikir kalau tetap nanti dengan akreditasi unggul, eh, ada motivasi untuk mempertahankan atau lebih meningkatkan lagi. Bagi yang belum juga termotivasi untuk bisa meningkatkan. Kan akreditasi ini kalau kita lihat, misalnya ya, sekarang ya, mau dianggap jelek atau tidak, tapi sekarang kita kan dengan 9 standar. Dengan 9 standar yang diakreditasi itu ya, sebenarnya bisa menunjukkan apa ya, setiap butir itu menunjukkan kualitas pengelolaan perguruan tinggi dan pencapaiannya. Tentu ada outcome based kan di situ. ya, Saya kira itu sesuatu yang positif. Nah, kalau ya, nanti misalnya mau dihapus dengan terakreditasi atau tidak terakreditasi, tentu harus ada hal lain yang bisa ya, membedakan. Pembedanya tentu harus ada, tetap ada, karena sekali lagi kita butuh motivasi, kita butuh semangat untuk meraih ya. sesuatu yang lebih tinggi. Nanti saya kira pemerintah atau Ban PT atau Kementerian Pendidikan akan mencari solusi. Saya dengar juga walaupun akreditasinya terakreditasi tetap skornya akan muncul misalnya. Itu salah satu contoh Iya, yang mengindikasi. iya, Ya semuanya boleh dilakukan, tapi paling tidak bagaimana memotivasi kami-kami di perguruan tinggi ini tidak hanya iya, administratif, tapi juga prestasi ini harus diisi dengan isian yang betul-betul mendalam, gitu ya. Jadi iya, apa istilah unggul itu betul-betul harus dimaknai memang betul-betul punya keunggulan gitu di iya, semua hal yang memang dinilai unggul tadi. iya, Tapi kalau nanti tidak ada nilai ini juga akan ada apakah demotivasi atau apa saya tidak tahu. iya, Tapi perlu juga iya, dipikirkan nanti solusi yang lain lagi yang mungkin sejenis atau yang berbeda tetapi bisa iya. kemudian menjadi raihan perguruan tinggi untuk mencapai yang lebih tinggi lagi. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan, MTMM, eh, IPU, ASEAN Engineer, Rektor Universitas Tarumanegara atau UNTAR. Banyak sekali yang sudah disampaikan. Kemudian ini membantu kita makin mengenal dan makin memahami Universitas Tarumanegara dengan segala kekhasannya itu dan menjadi referensi apabila akan bekerja sama atau siapa tahu ada yang berminat untuk belajar di Tarumanegara. Sekali lagi terima kasih, Terima Prof. kasih Pak Bambang atas Selamat berjuang, kesempatannya. G, sukses. sama-sama. Terima Sukses selalu. kasih. Oke. Salam Baik, sehat. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.
bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi